Shalom Bapak Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali di acara ibadah doa tengah minggu. Kita bersyukur. Ini benar-benar Bapak awas. Devanya sama. Hingga sampai hari ini kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap sehat, kita bisa menikmati hari-hari kita bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai ibadah doa kita malam hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah.
kasih ya Tuhan, malam hari ini kami mau melakukan ibadah online. Tuhan kiranya yang pimpin dari awal hingga akhirnya, biarlah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hamba-Mu di tempat ini dan jemaat Tuhan di rumah. Biarlah boleh mendapatkan sinyal yang baik supaya kami boleh bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan melanjutkan pujian kita. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku kutaruh di kaki-Mu, Allah pemelihara. Haleluya. Kita mengimani pujian ini karena Allah senantiasa memelihara, menjagai. Bila Dia yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Dia yang mengangkat kita, tidak ada yang dapat merendahkan kita. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah membelaku. Segala khawatirku kuserahkan di kaki-Mu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah membelaku. Segala khawatirku kuserahkan padamu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini, Tuhan yang boleh memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami.
Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada maksud Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa kami akan belajar sedikit firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya berikan satu tema, yaitu pasti dibuka. Ya, pasti dibuka. Nah, ayat kita pada saat ini mari kita baca bersama-sama dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di handphonenya masing-masing, itu sudah ditampilkan. Lukas 11 ayat yang 9, mari kita baca bersama-sama akan satu ayat ini. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, yang berbicara ini adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-murid, orang-orang percaya pada saat itu, di dalam segala pergumulan mereka, untuk mereka satu, mintalah. Ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari itu seorang dokter dengan pakaian dinasnya, dia menemui seorang bapak. Dia, dokter ini, dia keluar dari ruang operasi dan dia menemui oleh bapak ini. Nah, bapak ini adalah suami dari seorang ibu yang pada saat itu istrinya itu akan melahirkan seorang anak. Nah, dokter bertanya kepada suaminya. Suami dari perempuan itu, dia berkata seperti ini. Pak, hari ini Bapak harus mengambil sebuah keputusan. Bapak ingin menyelamatkan istri Bapak ataukah anak Bapak? Karena istrinya akan melahirkan tetapi dalam kondisi yang lemah. Dokter, dia tidak berani mengoperasi tanpa persetujuan dari suaminya. Makanya ketika dia mengoperasi itu, dia bilang, Bapak harus mengambil keputusan. Mau menyelamatkan istri ataukah anak. Ini dua pilihan yang sulit bagi seorang ayah yang merindukan seorang anak, tapi sisi yang lain, istrinya dalam kondisi bahaya. Bapak ini dia hanya termenung, dia bingung, dia kalut. Dalam kebingungannya dia berkata seperti ini, pasti ada harapan ketika aku berdoa kepada Tuhan. Dalam hatinya karena dia seorang anak Tuhan, dia berkata pasti ada harapan ketika aku berdoa kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian dia menemui suster yang ada di situ dan bapak ini bilang, suster, tolong selamatkanlah istri saya, tapi dan berusahalah juga kalau bisa selamatkanlah juga
akan anak saya. Suster kemudian menyodorkan akan kertas perjanjian kepada bapak ini. Kemudian bapak ini kemudian menandatangani akan surat perjanjian bahwa dia akan istrinya akan dioperasi. Kemudian ketika dia tanda tangan, dokter masuk ke ruang operasi. Ketika masuk ke ruang operasi, bapak ini tinggal di luar, dia ada di luar ruangan, dokter mulai mengoperasi akan ibunya atau istrinya, istri dari bapak yang di luar tadi. Dia mulai bekerja dan rupanya perempuan ini sudah mulai lemah. Dia mulai cepat-cepat mengambil akan bayi yang ada dalam kandungannya. Dia berupaya untuk mengeluarkan dulu kepalanya. Kepalanya mulai dikeluarkan. Tiba-tiba keluar suara cerot. Rupanya darah keluar dan mata dari bayi yang kecil ini kemudian keluar juga, hanya terhubung oleh urat yang ada dari tubuh bayi ini dan juga mata yang keluar. Kemudian berupaya untuk tetap dikeluarkan karena perempuan ini sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan sekuat tenaga, dokter mengeluarkan bayi itu. Sampai ada suara-suara tulang rawan yang patah karena dengan cepat mengeluarkan dari rahim ibunya itu. Ada yang patah. Ketika bisa dikeluarkan, proses operasi berjalan, tetapi bayi itu ya seperti seonggok daging yang sudah tak bernyawa. Ibunya lemas, tapi tinggal seonggok daging. Kemudian dia berkata kepada suster, "Suster, bersihkan, kemudian masukkan ke dalam kantong mayat." Suster kemudian mengambil onggokan daging itu, kemudian dibersihkan, dan ketika dibersihkan, dia melihat bahwa di dada dari bayi yang kecil itu ada detak jantung. Jantungnya masih berdetak sekalipun itu lemah. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Ruangan khusus untuk menyelamatkan bayinya. Sementara ibunya selamat, bayinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tapi dua-duanya selamat. Akhirnya dua-duanya selamat. Sang ayah, dia percaya kepada Tuhan, ini adalah cara Tuhan menjawab doanya. Pada umumnya, bayi yang sudah berusia 4 tahun itu sudah bisa jalan, tetapi bayi tadi yang sudah berusia 4 tahun itu diberi nama Bilkat. Bilkat. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ini, Bilkat. Ya, diberi nama Bilkat. Dalam usia yang sudah 4 tahun, Bilkat ini nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa merambat di dalam tanah atau di lantai. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya dia terus bertumbuh besar. Bilkat ini bertumbuh besar dan di usianya yang 11 dia mulai belajar berjalan. Nah, ini yang menarik. Orang tuanya, kedua orang tuanya, dia selalu berkata, "Tuhan, terima kasih. Aku percaya bahwa ini anak yang Engkau kasihi, dia akan menjadi hamba Tuhan." Itu yang ada dalam pikiran kedua orang tuanya. Sekalipun kondisi dari Bilkat itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Mata bagian kanan, ya, mata kanannya ini karena sudah melotot dulu, itu nggak bisa untuk melihat. Kemudian ini kepalanya itu miring, ya.
miring ke kanan. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini, dia miring ke kanan. Kalau dia jalan, ya itu seperti tiang listrik yang miring, ya. Jadi miring, posisinya seperti ini, miring. Itu kondisi bilkat, ya karena memang dalam proses kelahiran memang dia mengalami masa-masa yang sukar saat itu. Dia tumbuh menjadi besar. Dokter berkata bahwa bilkat ini tidak akan bisa tumbuh normal seperti layaknya anak-anak yang lain. Otaknya nggak bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain. Namun pikiran manusia beda dengan pikiran Tuhan. Dengan cara Tuhan. Bilkat ini satu hari dia tersimpu di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku percaya kepadamu. Nah, di dalam ini ayat kuncinya yang menjadi pegangan, pengharapan dari bilkat. Dia diambil di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Jadi yang ada dalam pikiran bilkat adalah tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, termasuk bilkat ini. Tetapi Tuhan memanggil dia. Dalam ayat berikutnya, ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Nah, itu yang ada dalam pikiran bilkat ini. Dia memang lemah. Fisiknya cacat. Tetapi dia memiliki satu pemahaman yang benar bahwa tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi Tuhan sanggup memilih siapapun yang dia mau. Ayat kunci yang lain yang menjadi ayat kunci bilkat adalah dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Katakan seperti, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu ayat firman Tuhan yang mempengaruhi hidup dari bilkat ini. Hingga akhirnya dia menjadi seorang yang bisa bertumbuh dengan normal sekalipun fisiknya tidak senormal manusia biasa. Tapi dia akhirnya bisa sekolah teologi dan dia akhirnya menjadi misionaris di Papua atau Irian Jaya. Dia melayani pekerjaan Tuhan di sana bersama dengan istrinya, namanya Grace. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ini buku yang ditulis itu adalah Orang Lemah di Tanah Moni. Ya, orang lemah, dia ini orang yang lemah, tapi Tuhan memakai dia untuk menjadi hamba Tuhan di tanah Papua. Apa yang dirasa manusia itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, makanya ketuklah, ya, carilah, maka pintu itu pasti akan dibukakan bagi kita. Apa yang dirasa itu tidak mungkin. Ya, apa yang dirasa itu terlalu sukar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi sebuah pergumulan dalam hidup kita? Kita tahu bahwa seberat dan sebesar apapun masalah yang kita hadapi, yang kita alami, kalau kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan, seperti kisah dari Bilqat tadi, tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan Bilqat, dan saya percaya bahwa Tuhan pun juga punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan putus asa dengan apa yang engkau hadapi, dengan apa yang engkau alami, karena Tuhan itu bersama dengan kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk kita doakan bersama-sama pada malam hari ini. Kalau mau bicara mungkin itu mic-nya bisa dipencet gitu. Mungkin pokok doa yang ingin kita sampaikan, karena waktunya ini tinggal 10 menit ya, waktu yang ada yang tinggal 10 menit. Ada yang ingin disampaikan untuk pokok doa? Mas Yoyo? Ya, tentu kita juga berdoa secara khusus juga untuk keluarga Ibu Tati yang hari Minggu kemarin Pak Karno telah dipanggil oleh Tuhan. Kita terus berdoa. Kita doakan pula untuk keluarga-keluarga yang ada supaya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Ada permohonan doa kalau ada? Ada? Oke, kalau tidak ada mari kita akan berdoa bersama-sama pemusik. Ya. Mari kita akan naikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami percaya dalam iman kami kepadamu bahwa ketika kami mencari, maka kami akan mendapatkan. Ketika kami mengetuk, maka pintu akan Tuhan bukakan bagi kami. Kami tetap percaya bahwa pertolongan-Mu adalah yang terbaik, yang sempurna bagi kami, tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami terus
berserah di dalam kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu. Termasuk dengan Tuhan memanggil anakmu Pak Karno hari Minggu kemarin, kami tetap percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan yang tidak bisa untuk diubah oleh manusia. Tuhan punya maksud dan rencana yang terbaik secara khusus untuk keluarga yang ditinggalkan. Baik untuk Ibu Tati, baik itu untuk Pak Yoyo dan keluarga, Mbak Penny dan keluarga, kami percaya Tuhan punya maksud yang terbaik bagi mereka. Termasuk juga untuk Pak Sus yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan pun punya maksud yang terbaik buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kiranya penghiburan dari Tuhan Allah selalu Tuhan limpahkan atas mereka yang berduka secara manusia. Namun kami percaya bahwa Tuhan Allah tetap memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak-Mu, keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati akan setiap pekerjaan mereka, memberkati akan usaha mereka. Kau tahu akan kondisi saat-saat ini di masa pandemi PPKM yang kami sadar Tuhan, terlalu banyak hal yang harus kami selesaikan. Kami percaya Allah memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami percayakan setiap anak-anak-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkat-Mu turun atas kami semua dari malam ini sampai selamanya. Amin.